honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bersukacita sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kasih setia dan anugerahnya. Dan kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Sekali lagi mengucap syukur Tuhan di bulan Desember di tahun 2020 ini. Kalau kami sampai hari ini masih dapat tegak berdiri, kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu saja di dalam hidup kami. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu sempurna. Dan hari ini Tuhan, kami kembali boleh mendapat kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau di dalam ibadah tengah minggu ini. Dan kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, sampaikan firman-Mu pada hari ini, biar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, membawa sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami, dalam kami terus mengiring Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, kami serahkan pembelajaran kami, pemberitaan firman pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, di bulan Desember ada bulan di mana kita sebagai orang percaya seringkali gereja-gereja juga akan mewarnai khotbah, mewarnai ibadah dengan suasana Natal, dan tentu saja tidak lepas dari kisah-kisah kelahiran Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, di dalam Injil. Dan hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk kembali belajar tentang siapakah Yesus, anak Allah yang turun ke bumi itu. Tapi pada hari ini kita akan mencoba belajar dari Injil Lukas. Kita akan mengutip banyak ayat hari ini Bapak Ibu. Karena itu saya berharap nanti Bapak Ibu juga di rumah bisa membaca terlebih dahulu Lukas pasal 1 sampai pasal ke-4. Walaupun kita tidak bahas semuanya, tetapi setidaknya Bapak Ibu mempunyai gambaran mengenai background atau konteks apa yang kita bahas pada hari ini. Baik Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini adalah siapakah Yesus, anak Allah yang dicobai. Kita tahu bersama, Yesus turun ke bumi dan kemudian Yesus dicobai di padang gurun, mengalami 3 pencobaan. Dan Lukas mencatatnya di dalam Injil Lukas pasal yang keempat,
ayat 1 sampai ke-13. Dan sekali lagi kita tidak akan membaca semuanya. Saya akan membaca beberapa ayat saja sebagai introduction atau pendahuluan dari sharing firman kita pada hari ini. Lukas pasal 4 ayat 1, pencobaan di padang gurun, demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan setelah dibaptis, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah. Perhatikan Bapak Ibu ya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Sampai di situ pembacaan kita, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kita tidak membahas secara keseluruhan. Saya membacakan bagian ini untuk membantu kita memahami apa yang coba ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya. Dari pasal 1 sampai pasal 3, kita akan menemukan bahwa Lukas seorang yang cukup teliti, cukup cermat, mencoba menulis, mencatat, mengumpulkan kesaksian-kesaksian tentang kisah Yesus sang anak Allah itu. Dan nanti di pasal 4 ini baru Lukas mencatat di mana Yesus dicobai di padang gurun dan bertemu face to face dengan iblis, dan iblis menyebut Yesus sebagai anak Allah. Nah, supaya kita bisa lebih paham ya tentang apa yang terjadi di dalam pencobaan itu, kita akan coba melihat apa yang sedang dimaksudkan dalam tulisan Lukas di dalam Injilnya. Dari Lukas pasal 1 sampai pasal 3, supaya kita memahami siapa Yesus yang diakui oleh iblis anak Allah itu, yang akhirnya dicobai di padang gurun. Dan kita tahu bersama, Yesus menang di dalam percobaan ini. Bapak Ibu, seperti saya bilang, saya sarankan Bapak Ibu bisa membaca kembali Lukas pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Tapi saya akan coba mereview dengan cepat Bapak Ibu ya. Dari pasal 1 ayat 32a, Lukas mencatat seperti ini. Ini kisah ketika Gabriel mendatangi Maria. Lukas mencatat, Yesus, ini perkataan Gabriel, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kemudian ayat 35 tetap di Lukas pasal 1. Malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan kita tahu bersama ayat ini nanti paralel Bapak Ibu dengan nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat 6 yang dicatat seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, atau ada beberapa penerjemahannya lain diterjemahkan sebagai Bapa dari kekekalan, Bapak Ibu ya, karena kita tahu bersama dalam Allah Tritunggal, pribadi anak bukan pribadi Bapa, tapi di sini konteksnya berbicara tentang Yesus adalah Bapa kekekalan, pencipta kekekalan yang sudah ada dari kekal, dan Yesus juga disebut Raja Damai. Bapak Ibu, predikat pertama yang dimiliki oleh Yesus, gelar pertama, sudah jelas sekali Lukas hendak memberitahu pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus disebut dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi sebagai anak Allah yang maha tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan dalam Yesaya pasal 96 dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal atau Bapa dari kekekalan. Dari ayat-ayat ini jelas Lukas menegaskan Yesus bukan sekedar manusia biasa. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dalam artian Yesus adalah Allah 100% yang sehakikat dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ini adalah jantung, salah satu jantung dari kekristenan Bapak Ibu, dari iman kita yang seringkali coba digugat, coba dipatahkan oleh banyak orang. Dan di luar sana begitu banyak ada orang mengatakan bahwa dalam Injil tidak tercatat, tidak dijelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Dan apa yang baru kita baca Bapak Ibu sekali lagi, Lukas dalam Injilnya menegaskan kepada kita,
Yesus anak Allah yang turun ke muka bumi itu, yang dicobai di padang gurun pada pasal yang keempat, adalah sungguh-sungguh Allah 100%. Allah yang turun ke muka bumi ini, Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil wujud manusia, dan dalam wujud manusianya ini mengalami pencobaan di padang gurun. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian pertama, dari gelar atau predikat pertama yang dimiliki Yesus ini? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi atau Allah 100%. Yesus Allah yang menurut kitab Ibrani, dia adalah imam besar yang juga turut dicobai sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia bukan cuma sekedar Allah yang duduk di tata dan kemudian memberikan pedoman-pedoman hidup kepada kita, cara menang mengatasi ujian dan pencobaan, bagaimana cara untuk bisa bertahan hidup mengalami kesulitan-kesulitan masalah-masalah hidup. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga turun ke bumi, mengambil wujud manusia, hidup bersama dengan manusia, hidup menjalani masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Contoh sederhana Bapak Ibu, Yesus, banyak penafsir mengatakan Yesus ditinggal mati oleh Yusuf, orang tua ayah angkatnya, bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu ya. Sewaktu meninggal Yusuf, banyak ditafsirkan Yusuf meninggal pada usia yang masih sangat muda. Itulah kenapa Yesus harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik ibunya Maria ataupun adik-adik tirinya, yang merupakan hasil pernikahan antara Yusuf dan Maria. Yesus anak Allah, Allah yang hidup. Tetapi Yesus juga mengalami pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Dan ada penafsir juga mengatakan Bapak Ibu, sesungguhnya pencobaan yang dihadapi Yesus bukan hanya 3 pencobaan di padang gurun, tetapi sesungguhnya pencobaan yang dialami oleh Yesus dialami sejak dia ada di kandungan Maria sampai dia mati di kayu salib. Semua yang dialami oleh manusia, Yesus mengalaminya, sekalipun mungkin berbeda kasus, tapi secara esensi penafsir mengatakan sesuai dengan kitab Ibrani, Yesus dalam wujud manusianya juga dicobai sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Jadi sekali lagi, dia adalah Allah yang bukan cuma sudah duduk di tahta memberikan pedoman-pedoman bagaimana hidup mengatasi pencobaan dan pergumulan dalam hidup kita, tapi juga Allah yang sudah pernah mengalaminya. Bahkan dalam pasal keempat, Yesus menang terhadap pencobaan-pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Pencobaan-pencobaan yang dahsyat sebenarnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering kali mendengar khotbah tentang pencobaan Yesus di padang gurun di pasal 4 ini Bapak Ibu. Pencobaan yang begitu dahsyat, tetapi Yesus menang. Yesus mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Sehingga refleksi apa yang bisa kita ambil dari gelar atau predikat Yesus sebagai Allah ini? Percayakan hidup kita Bapak Ibu kepada Yesus anak Allah yang tahu persis dan pernah mengalami segala pencobaan yang kita alami. Dia tahu bagaimana mengalahkan setiap ujian. Dia tahu bagaimana mengalahkan setiap pencobaan. Jangan takut, jangan gentar. Seperti yang kita alami hari-hari ini di tengah-tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu, saya tahu begitu banyak anak-anak Tuhan juga mengalami banyak pergumulan dan persoalan. Masa-masa sukar seperti ini bukan masa-masa yang mudah Bapak Ibu ya, tapi perhatikanlah seperti tadi doa saya, bahwa kita sampai dalam bulan Desember tahun 2020 di penghujung tahun ini, kita masih tegak berdiri. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu adalah gelar yang pertama atau predikat yang pertama yang hendak Lukas jelaskan. Sebagai anak Allah, Yesus yang nantinya dalam pasal 4 dicobai di padang gurun. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, saja Bapak Ibu untuk membaca Lukas pasal 3 ayat 21 dan 32. Saya ulangi, Lukas pasal 3 ayat 21. Ini adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Saya bacakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Perhatikan, dan terdengarlah suara di langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Dan kita kalau lompat kembali di Lukas pasal 1 ayat 32, Bapak Ibu, kembali kepada Gabriel yang bertemu dengan Maria. Gabriel berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kita sudah bahas tadi pada poin pertama. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, ucapan ini yang suara terdengar dari langit berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jika kita mempelajari firman Tuhan dalam perjanjian lama, ternyata ayat ini, perkataan ini dikutip dari Mazmur pasal 2 ayat 6. Ya, ayat 6 sampai ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kita tidak punya banyak waktu membahas Mazmur ini Bapak Ibu, tapi Mazmur pasal 2 ayat ke-6, ke-7, lebih tepatnya Mazmur pasal 2 ini adalah Mazmur mesianik, di mana disinilah Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunan Daud, dari keturunan Daud akan lahir Mesias yang akan menjadi raja yang memerintah atas umatnya, bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, dari ayat yang baru kita baca, Lukas hendak memberitahu kepada kita bahwa Yesus anak Allah yang dicobai di padang gurun itu bukan sekedar Allah 100%, tetapi ada predikat lain yang ada di bahunya, yaitu Yesus sebagai Raja Mesianik keturunan Daud yang dijanjikan. Mazmur 2 ayat 6 sekali lagi adalah Mazmur Mesianik, di mana Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya itu, dari keturunan Daud, akan duduk seorang raja yang memerintah bangsa Israel yang kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian kedua ini? Bapak Ibu, lihatlah. Allah berjanji kepada Daud, dan janji itu digenapi oleh Allah sekalipun Daud melakukan banyak kesalahan. Di antara semua keturunan-keturunan Raja Daud, seperti contoh Salomo sekalipun, masih juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Tetapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud, oleh Salomo, oleh keturunan-keturunan selanjutnya tidak pernah menggagalkan janji Allah bahwa Raja Mesianik itu akan tetap lahir ke muka bumi dan akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah percayakan hidup kita kepada Allah yang setia dengan janjinya. Dia setia melampaui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Bukan berarti kita boleh hidup sembarangan Bapak Ibu, tetapi saat kita jatuh di dalam dosa dan kelemahan-kelemahan kita, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Itu adalah predikat atau gelar yang kedua yang Yesus miliki. Yang ketiga Bapak Ibu, masih di ayat yang sama, yaitu Lukas pasal 3 ayat 21-22, di mana Yesus dibaptis dan kemudian Roh Kudus turun. Saya bacakan Bapak Ibu ya, ayat ke-21 dari Lukas 3, ketika seluruh orang baik itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dalam Injil yang lain, dalam Injil Matius Bapak Ibu ayat 12-17, Matius merujuk kepada Yesaya pasal 42 ayat 1-4. Saya bacakan buat Bapak Ibu, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini Matius 12 ayat 17 Bapak Ibu ya. Ayat 18-nya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Lukas mencatat kisah pembaptisan Yesus, hendak memberitahu kepada para pembacanya dan memberitahu kepada kita bahwa Yesus bukan hanya sekedar Allah yang turun ke bumi, tetapi dalam misinya ke muka bumi ini, Yesus adalah Raja Mesianik. Tapi bukan hanya itu saja, Yesus juga adalah hamba yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang menderita bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi 3 predikat ini ada di bahu Yesus waktu Yesus masuk di dalam pencobaan di padang gurun, hendak memulai pelayanannya. Refleksi apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ketiga ini Bapak Ibu? Yesus sama Tuhan yang taat sampai mati.
Mari kita teladani ketaatan dan kerendahan hatian Yesus. Dengan cara merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, maka Allah akan meninggikan kita setinggi-tingginya. Karena ya dengan merendahkan diri, kita akan mendapat peninggian daripada Tuhan. Terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami dalam pergumulan kita, terus andalkan Tuhan. Teladani Yesus, ketaatan sebagai seorang hamba, sesuatu yang luar biasa. Adam gagal mentaati perintah Tuhan. Adam gagal di Taman Eden yang semua resources, makanan melimpah, lingkungan yang enak Bapak Ibu ya. Tetapi Adam dan Hawa gagal sebagai hamba Allah yang melakukan perintah Tuhan. Yesus di padang gurun dalam kondisi yang kering, haus, lapar, sendirian, dan bahkan berbahaya berada di tengah-tengah padang gurun yang seperti itu Bapak Ibu, karena banyak sekali binatang-binatang liar. Tetapi Yesus taat dan berhasil terus mengandalkan Allah Bapa mengatasi pencobaan-pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Teladani ketaatan Yesus dan kerendahan hati Yesus dalam hidup kita. Itu predikat yang ketiga Bapak Ibu. Predikat yang keempat, saya cepat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, itu bicara tentang silsilah Yesus. Sekali kita tidak bahas semuanya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam silsilah ini, Lukas dengan detail mencatat kapan Yesus memulai pelayanannya dan bagaimana nenek moyang Yesus secara manusia, menurut hukum manusia, di mana di situ juga dituliskan tokoh-tokoh besar orang-orang Israel. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, itu nenek moyang luar biasa yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bahkan sampai ke Adam. Apa yang diberitakan oleh Lukas? Sekali lagi, Yesus waktu turun ke muka bumi, dia bukan sekedar Allah 100%, tetapi dia sungguh-sungguh manusia 100%. Itulah kenapa kita dalam kekristenan, dalam iman Kristen kita mengenal doktrin duinatur Yesus. Yesus yang waktu turun ke muka bumi, Yesus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Tapi bukan hanya itu saja, dalam Roma pasal 5 ayat 17, Yesus juga mewakili seluruh umat manusia dalam pencobaan di padang gurun, bahkan dalam seluruh pencobaan dalam hidupnya, sama seperti Adam, mewakili Bapak Ibu dan saya. Roma 5 ayat 17 berkata seperti Bapak Ibu, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Waktu Yesus masuk di dalam padang gurun dan mengalami pencobaan, Yesus juga 100% manusia. Dan Yesus dikatakan Adam yang baru. Sebagai Adam yang rohani, Adam yang kedua. Dia mewakili Bapak, Ibu, dan saya. Dan puji Tuhan, Yesus mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Refleksi apa yang bisa kita ambil? Bapak, Ibu, bersyukur atas kasih-Nya dan atas pengorbanan Yesus lakukan bagi hidup kita. Sebab sesungguhnya seperti yang di-list oleh Lukas tadi, nenek moyang Yesus secara manusia, sekalipun tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Adam sendiri, selalu punya celah, punya cacat, punya kesalahan dan dosa yang dilakukan, ketidaktaatan yang dilakukan dalam mereka mengiring Tuhan. Sehingga Yesus waktu datang ke muka bumi, dia mewakili Bapak, Ibu, dan saya. Dan dia berhasil taat, tunduk, mewakili kita semua. Taat melakukan kehendak Bapa, mati di kayu salib bagi Bapak, Ibu, dan saya. Setidaknya Bapak, Ibu, ketika Yesus masuk ke dalam pencobaan, Yesus memiliki 4 predikat ini. Yesus memiliki 4 gelar ini, predikat ini di atas bahunya. Sehingga dia menghadapi pencobaan yang dialami, yang dilancarkan oleh iblis. Dan dia membuktikan Yesus layak untuk menjadi wakil dari seluruh umat manusia dan layak untuk menjadi korban penebus dosa.
Itu yang bisa kita pelajari. Jadi saya resume Bapak Ibu. Yesus anak Allah yang dicobai. Yang pertama, ingatlah Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau hari ini ada Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini dan Bapak Ibu masih meragukan bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan di luar sana banyak mengatakan, dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Saya mau katakan, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dengan jelas. Injil Lukas salah satunya menceritakan Yesus dikatakan jelas 100% adalah Allah. Percayakan hidupmu kepadanya. Kedua, Yesus adalah Raja Mesias keturunan Daud yang dijanjikan. Percayakan hidupmu pada Allah yang setia. Kesetiaannya melampaui kelemahan dan dosa-dosa kita. Yang ketiga, Yesus sama Tuhan yang taat, menderita bahkan sampai mati. Teladani hidup Yesus, kerendahan hatinya, ketaatannya, membuat Tuhan Allah akan meninggikan hidup kita. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kita. Yang keempat, Yesus manusia 100%. Dia juga wakil seluruh manusia yang akhirnya menjadi perwakilan kita, menang melawan pencobaan-pencobaan iblis, menang di kayu salib, menembus Bapak Ibu dan saya. Sehingga oleh karena kasih dan pengorbanan Yesus, saudara Bapak Ibu dan saya dilayakkan, ditebus, dikuduskan, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kiranya apa yang kita pelajari dan kita dengar pada hari ini menjadi pedoman dan terus mengingatkan kita, siapakah Yesus, anak Allah yang kita sembah itu. Teruslah mengiring Yesus apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saya sudah bertemu dengan Allah sejati, Allah yang benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, buat kebenaran firman yang kami dengar. Tuhan, terima kasih sekali kami diingatkan siapakah Yesus yang kami sembah, anak Allah yang maha tinggi itu. Allah yang turun ke muka bumi dalam wujud manusia 100% sama seperti kami, tetapi dicobai dan tidak berbuat dosa. Dialah Raja Mesianik yang engkau janjikan itu. Dialah hamba yang taat menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dialah perwakilan bagi kami, manusia berdosa yang tidak sanggup menyelamatkan hidup kami sendiri. Karena kasih dan pengorbanannya kami diselamatkan. Kami bersyukur Bapa buat semua anugerah dan kebaikan yang kau nyatakan di dalam Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman terus dalam kami, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Karena itu renungkan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Ingatlah, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu, dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, dan kuasa daripada Roh Kudus, dan terus menyertai, menopang, melindungi kita, membuat apapun yang kita kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terima berkati mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.